Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Untuk teman-teman tetap selalu semangat dan tak kenal lelah. Mudah-mudahan dilancarkan tes SKB-nya nanti. Amin. Baik, soal nomor 1. Penyedia tidak berhak untuk perpanjangan waktu atau pembayaran atas biaya yang timbul dalam usaha memperbaiki keadaan yang diakibatkan oleh apa? A. Kesalahan PPK dalam perencanaan proyek. B. Konsekuensi dari kesalahan penyedia atau kekurangan desain, kecakapan kerja, peralatan atau material. C. Perubahan regulasi pemerintah setelah kontrak ditandatangani. D. Bencana alam yang terjadi selama pelaksanaan proyek. E. Adanya tambahan pekerjaan di luar lingkup kontrak awal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Penyedia tidak berhak untuk perpanjangan waktu atau pembayaran atas biaya yang timbul dalam usaha memperbaiki 1. Konsekuensi dari kesalahan penyedia atau kekurangan desain, kecakapan kerja, peralatan atau material. Dan yang kedua, adanya pengurangan nilai, kerugian atau kerusakan akibat kesalahan penyedia dalam menjaga, menyimpan atau mengamankan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Selama masa keadaan kahar, jika tim teknis memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, apa yang berhak diterima oleh penyedia? A. Bonus atau dedikasi dan keberhasilan. B. Tidak menerima pembayaran tambahan. C. Hanya menerima pembayaran sesuai kontrak tanpa penggantian biaya tambahan. D. Penurunan nilai kontrak akibat keadaan kahar. E. Penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Selama masa keadaan kahar, jika tim teknis memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan, maka penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus dianggap sebagai variasi akibat instruksi, sehingga penyedia mendapatkan kompensasi yang adil atas biaya tambahan yang dikeluarkan selama kondisi tersebut. Keadaan kahar berarti terjadi bencana alam, tanah longsor, dan lain-lainnya teman-teman. Soal nomor 3. Review rancangan kontrak dilakukan untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam review rancangan kontrak? A. Naskah perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak. B. Ketentuan uang muka. C. Ketentuan jaminan pengadaan. D. Semua aspek di atas. E. Hanya naskah perjanjian dan ketentuan jaminan pengadaan. Jawaban yang tepat adalah D. Semua aspek di atas. Pembahasan. Dalam review rancangan kontrak, aspek yang perlu diperhatikan meliputi 1. Naskah perjanjian. Yang kedua, syarat-syarat umum kontrak. Yang ketiga, syarat-syarat khusus kontrak. Yang keempat, ketentuan uang muka. Yang kelima, ketentuan jaminan pengadaan. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan peraturan yang berlaku. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Dalam pengadaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun, jika harga penawaran lebih rendah dari 80% dari nilai pagu anggaran, apa yang harus dilakukan oleh peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tender? A. Menurunkan harga penawaran lebih jauh. B. Mengajukan penawaran ulang dengan harga tinggi. C. Menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari nilai pagu anggaran. D. Menolak peningkatan jaminan pelaksanaan. E. Mengabaikan ketentuan dan tetap melanjutkan pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Dalam pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, jika harga penawaran lebih rendah dari 80% dari nilai pagu anggaran,
Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tender harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% dari nilai pagu anggaran pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Jika peserta tersebut tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan, penawarannya akan digugurkan dan mereka akan dikenakan sanksi daftar hitam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta tender dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengurangi risiko kegagalan proyek. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak, apa yang harus dilakukan oleh tim teknis selain memperhitungkan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan? A. Menghubungi pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan. B. Membuat laporan tanpa perhitungan keuangan. C. Menyusun laporan kemajuan tanpa verifikasi. D. Mengabaikan kewajiban finansial penyedia. E. Menghitung kewajiban penyedia berupa pengembalian uang muka dan besaran denda. Jawaban dari soal nomor 5 adalah E. Pembahasan. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak, tim teknis harus melakukan perhitungan terhadap 1. Hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dan dibandingkan dengan berita acara pembayaran terakhir. Dan yang kedua, kewajiban penyedia yang berupa pengembalian uang muka, perhitungan besaran denda, dan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Demikianlah 5 soal yang saya sajikan, berikut pembahasannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi, tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.